Halo dan selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau berbagi kenangan dan kelakuan-kelakuan generasi 90-an. Jadi buat teman-teman yang mau nostalgia, tonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisalah ditekan si merahnya. Yang pertama adalah sepak bola. Sepak bola adalah olahraga atau permainan yang sangat populer dari dulu sampai sekarang. Tapi ini sepak bola versi 90-an. Oke, jadi gawang yang dibuat itu kita hanya menggunakan sendal. Dan ukuran gawangnya juga itu hanya menggunakan ukuran langkah kaki si penjaga gawang. Dan itu pun masing-masing penjaga gawangnya. Tapi kita saling percaya bahwa gawang itu ukurannya sama. Selanjutnya adalah pelanggaran. Jadi pelanggaran yang pasti ada atau wajib adalah handsball. Dan untuk pelanggaran lainnya itu bisa dinego, bisa kita bicarain itu pelanggaran atau bukan gitu. Dan permainan akan semakin menarik ketika hujan turun dan lapangan menjadi becek. Itulah sebabnya kenapa dari dulu sampai sekarang generasi 90-an suka yang becek-becek. Lapangan ya yang becek. Oke. Dan hal yang paling ditunggu adalah kita bisa lakukan tackle ketika lapangannya itu becek atau tergenang air. Dan itu bukan pelanggaran, itu dianggap hal yang wajar. Yang kedua itu main layang-layang. Ini adalah salah satu permainan yang wajib dicoba pada saat itu, karena main layang-layang ini mengajarkan banyak hal dan tentunya kebersamaan. Ketika main layang-layang pasti ada teman yang dikorbankan. Contohnya ini, ya dia disuruh megang doang layang-layangnya agar mudah menerbangi layang-layangnya. Dan amunisi yang wajib adalah senar. Nah, senar ini adalah senar yang paling legend, yang paling banyak digunain juga. Selanjutnya adalah kacamata hitam. Ini bukan kacamata buat gaya-gayaan, tapi emang sekali juga sih. Jadi si kacamata hitam ini fungsinya untuk mengurangi silaunya matahari. Untuk matahari ya, bukan untuk yang lain. Dan yang paling ditunggu saat main layang-layang adalah ketika putus layangannya. Lalu kita dan teman-teman akan mengejar dan berebutan untuk mendapatkannya. Jadi sejauh apapun akan tetap dikejar. Walaupun di atas pohon, di atap rumah, di tiang listrik, itu tetap akan dikejar. Nah, kenapa di awal saya bilang bahwa layang-layang itu mengajarkan banyak hal? Ya karena layangan putus aja kita kejar, apalagi wanita. Itulah sebabnya generasi 90-an itu generasi berjuang dan setia. Yang ketiga adalah plastik. Plastik yang diikatkan pada ranting. Tapi ini bukan plastik biasa. Plastik ini adalah plastik bekas kerupuk ataupun sejenisnya. Dan plastik ini ada hubungannya sama ini, capung teman-teman. Gimana? Sudah ada gambaran mengenai plastik ini? Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah alat legend, alat untuk menangkap capung. Mungkin sekarang udah gak ada. Dan yang nomor 4 adalah mobil. Nah, lalu apa hubungannya mobil sekarang sama dulu? Khusus untuk mobil ini teman-teman, kalau kita ketemu mobil ini di jalan, yang kita lakukan adalah ini, kita sembunyi teman-teman. Dimanapun tempatnya, yang penting kita nggak kelihatan oleh mobil itu. Karena waktu itu
kita beranggapan bahwa mobil itu adalah mobil penculik. Oke, selanjutnya adalah Vespa. Pasti paham lah, kalau ketemu Vespa di jalan, apa yang harus dilakukan pada saat itu ya. Nah, kita harus hormat teman-teman. Nah, kenapa kita harus hormat? Saya juga gak tahu sampai sekarang. Tapi, kalau kita telat sedikit hormatnya, ini yang bakal terjadi. Kita akan dijitak teman-teman. Bukan hanya satu orang, tapi teman-teman yang lihat kita gak hormat, kita akan kena jitak. Selanjutnya adalah pesawat terbang. Kalau kita mendengar suara pesawat dan kita sedang ada dalam rumah, kita pasti keluar untuk mencari pesawatnya. Dan sambil teriakan kata ini, pesawat minta duit. Inilah kata-kata legend. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Walaupun generasi 90-an sudah berlalu, tapi kenangan akan selalu tersimpan. Dan bagi teman-teman yang pernah ngalamin hal ini di masa kecilnya, berarti teman-teman luar biasa dan tentunya bahagia. Terima kasih.